Eh, Senang sekali bahwa malam hari ini saya ada di tengah-tengah Anda, gitu ya, dan ingin berbagi sesuatu hal yang saya sukai juga, gitu ya. Artinya saya hayati dalam kehidupan sehari-hari. Apakah PDF saya bisa ditampilkan? Karena saya tadi nyoba untuk menampilkan, nggak bisa. Kalau bisa, oke, enggak apa-apa. Romo Elis. Ya. Nah. Oh, sudah ya. Oke. Nah, judulnya sederhana itu ya, jalani aja gitu. Apa dibalik yang mau saya katakan dengan judul ini yang ingin saya bagikan pada Anda sebagai sebuah pengalaman iman atau pengalaman sehari-hari, katakanlah demikian ya. Kalau dikatakan jalani saja, ya ringan saja itu ya. Buat saya hidup itu ya perjalanan, bukan pelarian. Maka ya jalani aja gitu ya. Bukan pelarian ya jangan lari. Jangan lari darinya, jangan lari dari realitas yang kita hadapi, lalu ambil jalan lain, ambil cara lain gitu ya. Atau lari dalam arti tergesa-gesa, hidup tergesa-gesa. Maka ya sudah, sederhananya jalani aja apa yang sudah kita pilih begitu ya. Lalu nggak usah lari, capek gitu ya. Nggak usah pura-pura, capek. Nggak usah tergesa-gesa, capek gitu ya. Buang-buang waktu. Maka fokus pada apa yang ada, yang sudah kita pilih, yang sudah kita putuskan. Dan di bawahnya, ya, selain judul utama itu tadi, ada sesuatu kutipan yang menyertai, yang ini saya ambil dari filosofi air gitu ya. Belum, sorry, masih slide yang pertama. Jalani dan setiailah hidup. Maka jatah kita yang menjalani, menyetiai. Gitu ya. Selebihnya Tuhan pasti tambahkan di perjalanan. Ingat, jatah saya, jatah kita menjalani, menyetiai apa yang Tuhan anugerahkan pada kita. Dan di balik apa yang sudah kita jalani, setiai itulah kita yakin gitu ya. Tuhan pasti menambahkan sesuatu yang kita perlukan, sesuatu yang kita mimpikan, sesuatu yang kita perjuangkan. Dan justru itu akan Tuhan berikan, Tuhan tambahkan berkatnya itu sementara kita sedang berjalan. Tapi teman-teman terkasih ya, ini harus kita cari, harus kita temukan tambahan yang dimaksud oleh Tuhan di dalam kehidupan kita itu ya. Ini tidak serta-merta hadir plak gitu lalu tampak sendiri, tidak. Tetapi membutuhkan suatu kesadaran bagi diri kita itu ya untuk menemukan. Maka disinilah perjalanan untuk menyetiai apa yang sudah kita pilih, apa yang sudah Tuhan berikan itu pada kita itu ya, membutuhkan suatu tindak kesadaran, tindak reflektif, kesadaran iman gitu ya, bahwa Tuhan senantiasa menambahkan apa yang kita nantikan dalam kehidupan sehari-hari itu. Ya, artinya bahwa ini membutuhkan sesuatu proses iman yang kreatif untuk menemukan Allah yang selalu menambahkan. Tapi di perjalanan, bukan hanya saat kita lari tadi, tidak ya, tapi sungguh-sungguh ketika kita menyetiai. Maka di ilustrasi yang dibuatkan oleh seorang desainer di quotes yang saya ambil ini, buat saya ini bicara banget gitu ya. Jatah kita ya berjalan. Dan di sana ada ruang cahaya yang senantiasa memancar. Dan disitulah kita menemukan betapa Allah menyertai dengan caranya, dan kita ditugaskan yaitu untuk menemukan bagaimana atau apa saja yang Allah tambahkan. Sehingga apa? Sehingga kita makin enjoy, kita makin senang, kita makin ringan dalam menjalani dan menyetiai hidup itu.
Itu ya langkah yang pertama. Lalu berikut slide berikut. Nah, teman-teman terkasih ya, silahkan dibaca lengkapnya ya. Saya hanya mengatakan begini ya. Pastilah siapapun diri kita, kita dalam hidup harus punya suatu tujuan, punya visi, punya orientasi gitu ya. Jalani aja tadi sungguh-sungguh harus mengarah pada suatu orientasi tertentu, visi hidup tertentu. Dan masing-masing taruhlah secara sepintas begitulah. Siapapun diri kita, pastilah yang kita tuju adalah kebahagiaan. Dan Yesus selalu mengatakan kebahagiaan kekal, begitu ya. Dan inilah yang mau menjadi arah kita, kebahagiaan. Hanya ingat ya, di sini dikatakan menuju. Berarti adalah sebuah proses mengarah menjadi sedang ke sana, itu ya. Tidak, bukan sesuatu yang sudah jadi bahagia, begitu. Tapi sesuatu yang dinamis, yang sedang mengarah kepada kebahagiaan. Kalau bahagia yang total, yang sempurna, ya nanti urusannya di sana, gitu ya. Nah, maka karena kita sudah punya orientasi tujuan hidup yang jelas. Kita sudah punya, kalau kita sudah punya tujuan, ini rende. apakah suara saya terdengar? Jelas, Romo. Oke. Nah, sampai mana deh? Nah, karena kita punya tujuan yang sudah jelas itu tadi ya, maka di dalam hidup ya, kita biasanya akan mengarahkan segala yang menjadi apa ya? Ya inilah fokus kita, gitu ya. Inilah tujuan yang sungguh-sungguh kita cari. Kita mengarahkan seluruh energi kita ke sana. Inilah yang paling hakiki dan inilah yang mau saya perjuangkan. Maka hal-hal lain akan saya relakan, akan saya tinggalkan, begitu ya. Nah, kalau Yesus sendiri sering menyebut itu, carilah terdahulu apa? Kerajaan Allah, maka apa? Hal-hal lain akan mengikutinya. Kita diundang untuk fokus, untuk mengarah pada tujuan itu, maka kita memang sungguh-sungguh ya di dalam kehidupan sehari berani merelakan sesuatu yang remeh-temeh, yang taruhlah yang tidak esensi itu ya, untuk mengejar, untuk mencari, untuk fokus pada sesuatu yang memang sudah menjadi tujuan kita itu. Nah, ini ya satu hal yang mesti kita sadari. Nah, lalu selanjutnya slide berikut ya. Nah, dalam proses pencarian tadi ya menuju kebahagiaan tadi ya, dalam proses berjalan itu ya, maka di situ saya menyebutnya sebagai jalani aja dinamis yang terus-menerus begitu ya. Yang namanya berjalan itu tidak berhenti, ya terus itu ya, dinamis, berkesinambungan, kontinu. Itu menjadi sebuah jalan ketenangan dan kebijaksanaan mengarah ke sana. Karena apa? Ya, apapun yang kita lakukan ya mesti mengarah pada sesuatu yang membawa pada bahagia, pada damai, pada tenang itu. Nah, orang yang sudah menemukan ini biasanya begitu ya, seperti yang ditulis di situ, ada baiknya kita menjalani hidup yang kita kehendaki dengan sebaik mungkin dan biarkan orang lain melakukan hal serupa dengan hidupnya. Artinya apa? Ketika kita punya kesadaran sungguh bahwa yang kita cari, yang kita tuju adalah kebahagiaan, saya yakin orang lain pun mengejar itu, mencari itu, menuju itu. Ya, maka kalau kita menyadari bahwa saya menuju dan orang lain juga mencari hal itu, saya adalah
mirip dengan orang lain, sama dengan yang lain, walaupun tentu masing-masing pribadi berbeda, tapi arahnya adalah sama. Maka saat itulah saya akan menghargai orang lain untuk menjalani hidupnya seturut dengan kebaikan yang memang ada padanya, tanpa mempergunjingkannya. Nah, saya menyukai sekali ada seorang sufi yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu berani menerima, menghargai, dan mencintai diri apa adanya, dia pula akan menerima, menghargai, mencintai apa adanya orang lain. Dan dia adalah seorang yang menghargai kehidupan. Ada kedamaian di sana. Dan pada gilirannya ketika kita yang bersiarah, yang berjalan ini, tadi ya jalani aja itu tadi dengan ringan riang itu tadi, maka ya kita tidak akan tergoda untuk menilai orang lain, untuk mengadili, untuk menghakimi. Karena apa? Kita sesama bersiarah menuju bahagia itu tadi. Kita akan lebih, itu tadi ya, bahasa saya lebih menerima, menghargai, mencintai orang lain apa adanya, karena kita juga melakukan hal diri kita seperti itu, dan kita punya arah yang sama dengan orang yang lain, walaupun ungkapan-ungkapannya adalah berbeda begitu ya, sesuai profesinya, sesuai minatnya. Tapi kalau masing-masing orang gitu ya fokus pada yang baik, yang bukan pada yang remeh-temeh, yang lari dari sesuatu hal yang nyata itu tadi begitu ya, saya yakin dunia di mana kita hidup juga akan diliputi damai, ketenangan itu tadi. Nah, hanya saja masalahnya gitu ya, jalani aja tadi itu menjadi berat. Mengapa nggak ringan? Mengapa nggak riang gitu ya? Karena kita ingkar pada kenyataan ini tadi. Kita cenderung gitu ya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, cenderung malah ribut ngerumpiin orang lain, menilai orang lain, mengadili, ngegosip dan lain sebagainya. Kecenderungan kita itu malah ke sana. Maka dalam istilah yang saya sebutkan di depan tadi, itulah salah satu bentuk lari dari yang tadi ya, dari jalan tadi, yang menjadikan diri kita berat di perjalanan. Sebenarnya salah satunya adalah itu ya, karena apa? Berarti kita belum berdamai, belum menerima diri kita apa adanya. Ungkapan-ungkapan itu ya larinya akhirnya apa? Nggak menerima orang lain, membanding-bandingkan, malah repot sendiri, malah sibuk sendiri itu pada sesuatu hal yang bukan esensi, bukan yang hakiki, tapi pada sesuatu yang remeh-temeh. Itu bukan pada kerajaan Allah sendiri, tetapi pada sesuatu yang lain-lain, gitu ya. Nah, ini kecenderungan kita, menjadi langkah hidup kita menjadi berat, tidak ringan seperti jalani aja, gitu ya. Karena apa? Yaitu salah satu kecenderungan kita adalah membandingkan. Lalu efek berikutnya adalah ngomongin dan lain sebagainya, lelah, capek gitu. Lalu slide berikutnya. Nah, ini ya ilustrasinya juga saya senang sekali, quotes yang saya buat diberi ilustrasi. Makanya memang resolusinya tidak tinggi ya, maka agak kabur gitu. Nah, ini teman-teman ya, yang membuat salah satu langkah kita tadi agak berat, sulit tersenyum, karena kemarin ketika saya menyiapkan materi ini ada yang bertanya, teman kita dari negara tetangga, moga-moga malam hari ini ikut gitu ya, rahasia siapa itu gitu ya. Kamu bagaimana sih bisa bertahan untuk tersenyum? Nah, salah satunya adalah kita sulit tersenyum karena ini ya, kita dalam hidup seringkali gelisah. Hari ini kadang-kadang kita gelisahnya apa? Tentang uang, besok mungkin tentang makanan, besok lagi mungkin tentang rumah, besok lagi mungkin tentang orang-orang terkasih, apakah dia masih sayang, apakah dia nanti tidak ini itu dan lain sebagainya. Lalu minggu depan ada lagi kegelisahan, muncul yang lain dan yang lain.
Seringkali pikiran-pikiran kita diisi oleh sesuatu yang nggak beralasan ini tadi. Dan buat saya, ini bukan yang esensi. Ini hanyalah tambahan-tambahan. Karena kenyataannya, gitu ya, ketika kita lihat lagi di dalam hidup, semua berjalan semestinya. Ya, Allah menyelenggarakan dan bergulir waktu itu, gitu ya. Nah, dan kita cenderung fokus pada sesuatu yang sampingan-sampingan ini. Anda bisa menambahkan sampingan-sampingan lain, kegelisahan lain itu apa, gitu ya. Kita kurang tergoda untuk lebih fokus pada sesuatu yang esensi, pada suatu kesadaran, pada sesuatu yang bahagia itu tadi, pada sesuatu yang bernilai kerajaan Allah, sesuatu yang agung. Ini kita lebih mikirkan sesuatu yang sementara itu. Maka undangannya adalah ya ini. Kalau kita memang mau fokus, ya carilah terlebih dahulu kerajaan Allah, hal-hal yang agung, hal-hal yang kekal, hal-hal yang esensi, hal-hal yang hakiki di dalam hidup, gitu ya. Maka hal-hal lain yang ini tadi ya, yang kebutuhan, yang rezeki, yang sandang, pangan dan lain sebagainya akan mengikuti. Ketika batin kita tenang, ketika diri kita punya pengharapan, punya kesadaran, punya kasih dan lain sebagainya, ya, situasi ini akan membantu kita untuk lebih fokus lagi menggarap sesuatu yang keseharian, katakanlah begitu. Tetapi ketika yang basis yang spiritual itu tidak ditemukan, maka yang duniawi pun, yang sehari-hari pun juga akan buyar. Itu. Kita terlalu sering mengisi hari-hari kita dengan berbagai kegelisahan yang kerap cuma menguras waktu dan perhatian kita. Kegelisahan yang membuat nalar kita terjebak dalam arus itu konsumerisme dan hedonisme. Maka disinilah undangannya, ya yuk kita balik pada yang esensi. Supaya apa? Hidup kita memang memancarkan yang dalam. Dan damai dari dalam akan memancar keluar. Akan memberi energi-energi tambahan, akan memberi kekuatan-kekuatan dalam kita menghadapi, menjalani sesuatu yang sehari-hari. Karena apa? Realitasnya yang sehari-hari memang tidak mudah. Maka dibutuhkan modal dari dalam yang mencukupi, sehingga dalam tekanan situasi apapun, kita tetap mampu bertahan, punya daya juang, punya kemampuan untuk bangun lagi, berjalan lagi, dan berjuang lagi. Begitu. Ya. Nah, itu teman-teman. Maka, ya yuk, kalau kita mau jalan, ya sudahilah kegelisahan-kegelisahan itu. Belajar pelan-pelan, berani merelakan. Lanjut. Nah, ini saya menyukai sekali ilustrasinya dan isinya. Ya, ini kata-kata saya senang. Gambarnya itu lihat saja ya, biarkan, relakan. Kalau mau main-main dengan kapal-kapalan atau mainan-mainan kertas di air ya relakan, jangan ditahan. Ya, melepas. Sering kita sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh, sementara yang pokok dan berharga malah diabaikan. Ini yang saya bicarakan tadi, yang saya bagikan tadi ya. Kita acap kali merelakan waktu menjauh cepat dari kita. Tahu-tahu sudah berganti tahun. Maka ya, kita sendiri diundang. Tadi saya menyebut satu, kita sering membanding-bandingkan gitu ya, yang bikin kita lelah, tambah beban gitu ya. Anxiety juga nambah itu ya, termasuk juga tadi kita cenderung membuat daftar kegelisahan apapun sebagai apa dengan isinya sesuatu yang sebenarnya ya bukan esensi tadi. Maka teman-teman terkasih ya, dengan ilustrasi yang ada ini, relakanlah yang tidak perlu. Relakan. Supaya jalani aja tadi lebih ringan, lebih riang. Pilih, dan putuskan. Fokus pada yang penting, langkah hidup pun akan lebih ringan dan riang. Nggak percaya? Coba aja. Artinya itu. Ini saya dulu pernah memberi gambaran ini ketika saya melakukan ziarah Camino itu ya. Kalau saya gelisah,
kurang minum nanti di sana gimana, atau pakaian cukup atau enggak, saya tambahkan beban di ransel saya. Ya, tetapi ketika saya nggak gelisah bahwa nanti di depan pasti ada minum dan pakaian cukup, maka saya akan hanya membawa sedikit dan beban ransel saya juga ringan. Nah, itulah hidup. Ya, harus berani pelan-pelan melepas mana yang nggak perlu, atau kadang-kadang melepas yang menurut kita berharga. Berani kadang-kadang harus melepas. Karena apa? Yakinlah di persimpangan sana nanti Tuhan akan menyiapkan sesuatu yang lebih agung, yang lebih besar, yang lebih wow untuk hidup kita, gitu ya. Saya selalu merasa yakin itu. Yang penting kesadaran pertama adalah berani melepaskan. Maka hidup adalah proses itu tadi. Pilah, pilih, putuskan, gitu ya. Yuk, lanjut. Nah, saya suka ini juga. Ini saya pilihkan slide-slide yang menjadi favorit saya itu ya. Mungkin benar ya, jalanmu hari ini mesti melambat. Melambat sepertinya itu ya. Kadang-kadang kita butuh itu. Nikmati saja. Mungkin misalkan hanya sekadar menyapu halaman, menyiram tanaman, mencuci kendaraan, entah kendaraan sendiri atau kendaraan saudara kita, atau menelepon kerabat dan sahabat. Coba sesekali di tengah kepenatan Anda, di tengah beban yang sedang mungkin ada, di tengah, kalau tadi saya menyebut ada teman kita yang bertanya, kok saya sulit tersenyum, saya cemberut terus. Coba di saat Anda mengalami ini, saat Anda down gitu ya, lakukan hal sederhana ini. Sapu halaman, nyuci piring yang biasa Anda tidak melakukan, menyapa tetangga atau apa. Sudah, lakukan saja. Tapi disadari ya, dan rasakan sensasinya. Setelah melakukan itu, tersenyumlah dan ucapkan terima kasih. Itu. Saya sendiri suka melakukan ini kalau pagi sesudah misa, sesudah doa. Itu ya, saya hanya duduk melambat, gerak melambat saya, terus nyapu, nyapa tanaman, nyiramin tanaman anggrek, terus mupuk dan lain sebagainya, berkeliling. Udah dinikmati, disadari. Dan ternyata tanaman juga senang gitu ya, karena berbunga terus juga. Artinya ya itu ya. Nggak ngerti, artinya ya enjoy. Maka coba ya, ketika Anda penat, sudahlah lakukan hal sederhana ini. Oke, lanjut. Nanti kita sharing-sharing aja. Nah, ini juga saya sukai ya. Jalani dengan rela. Juga ketika jalan itu tampak begitu sunyi tanpa tepuk tangan. Kadang-kadang kita mengalami itu. Seakan-akan sendirian, ya jalan. Nggak usah lari darinya. Gitu ya. Jangan lari darinya, berjalanlah terus tanpa dibuat-buat atau pura-pura. Petang hari pulanglah dan tidurlah, siangnya bangun dan lanjutlah berjalan. Tuhan tak pernah tertidur. Dia terus-menerus menemani, terlibat, dan mengajari satu caranya yang tersembunyi. Dia ada, dia peduli. Meski tak jarang, tampak sunyi dan kerontang, teruslah berjalan. Ingatlah, Tuhan suka bersembunyi di kesunyian. Ini buat saya. Ya. Saya suka ungkapan ini. Tuhan itu suka bersembunyi di kesunyian hidup kita. Saat kita merasa kesulitan gitu ya, sebenarnya Tuhan sedang bersembunyi. Artinya apa? Artinya Tuhan sebenarnya mau mengatakan sesuatu. Gitu ya. Tapi dia sembunyi. Maka kita harus pinter nyari gitu ya. Itu. Kita harus pinter menemukan. Sebenarnya Tuhan ada cuma sembunyi gitu. Kalau gambaran yang diberikan Injil misalkan, ya saya suka dengan Injil yang kemarin ya, bahwa Yesus naik perahu, murid-muridnya sok jagoan ya ikut, gitu. Lalu ditimbus oleh angin ribut, Yesus tidur, murid ribut, bingung, kok tidur, nah lalu baru diomong, hai kamu orang yang kurang percaya, gitu ya. Artinya apa? Gini, ya benar, kadang-kadang Tuhan bersembunyi, kadang-kadang Tuhan tidur, kadang-kadang. Karena apa? Saya ada ungkapan gini ya.
Ketika kita sukses, berarti kita percaya Tuhan. Ketika kita gagal, berarti Tuhan sedang percaya pada kita. Kalau Tuhan sedang tersembunyi atau sedang tertidur, itu Tuhan ingin agar kita, kalau dalam konteks Injil tadi adalah para murid yang ketakutan di perahu itu ya. Tuhan percaya pada kita untuk mengendalikan perahu itu. Tuhan percaya pada kita agar kita berani menghadapi situasi itu. Maka bermainlah, berjalanlah, dan biarkan Tuhan nggak kecewa karena Dia sudah percaya pada kita. Gitu. Maka disinilah kita diundang untuk menemukan, ya Tuhan itu percaya kalau kita sedang gagal, kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang mungkin cemberut. Ingat, Tuhan sedang sembunyi, Tuhan sedang tidur karena membiarkan kita. Dia membiarkan dalam arti percaya pada kita bahwa kita bisa. Gitu. Ya, maka ya jalani aja. Bahwa situasinya lagi kayak gini ya oke, itulah realitas dan Tuhan ingin agar kita bertumbuh juga melalui situasi yang ada itu. Lanjut. Dan berikutnya, ini juga ya. Supaya kita tidak terlalu berat atau terlalu menjadikan sesuatu hal itu sulit tersenyum gitu ya. Saya punya penghayatan ini ya. Kita pergi bertemu dan berlalu dan segala-galanya memang berlalu gitu ya. Semua bergerak seturut waktu, tempat dan masing-masing dan kita harus rela. Kita nggak bisa mencegah dalam banyak hal itu ya. Karena ya masing-masing punya geraknya. Itu dan kita mengalir di sana. Hanya seringkali ya kita itu merasa sebagai makhluk istimewa, jagoan, hebat, nggak tersentuh oleh hukum alam, oleh kesementaraan. Kita seringkali begitu. Maka kita seringkali sombong, kita marah, kita pokoknya begitu ya. Seolah-olah itu paling itu ya. Padahal kalau kita ingat ya itu kita pergi, bertemu dan berlalu dan semuanya berlalu. Ya begitulah hidup berputar. Jangan pernah merasa kehilangan. Dan dalam pengertian yang demikian, akhirnya kita punya kesadaran bahwa ya memang begitu. Kita jalani. Kita harus rela, harus siap melepas, harus ya orang lain melakukan hal yang baik, ya melakukan itu ya. Kalau kita juga ya bersalah. Seakan tidak ada beban karena fokus kita pada yang esensi yang hakiki tadi. Dan salah satu hal yang menguatkan saya dalam hal ini adalah ya ketika di satu titik kita harus berjuang lebih, harus berkorban lebih, harus bahasa Inggrisnya itu ngoyo gitu, harus ya pokoknya full energi di situ, ya sudah jalani aja. Karena itu hanya sebentar. Yang harus kita pikirkan adalah bahwa setelah ini, setelah jerih lelah, yang paling lelah, sulit ini akan selesai. Karena akan berlalu dan nanti akan muncul benih baru yang menawarkan sesuatu yang lebih agung ketimbang yang jerih lelah yang tadi saya lakukan. Maka ini menggugah antusiasme pada diri kita. Nah, maka teman-teman ketika ya fokus kita adalah berjalan terus gitu ya, dan kita punya tujuan visi tadi pada kebahagiaan, pada yang esensi, pada yang hakiki, maka fokus kita di sana. Kita akan terbantu itu. Termasuk juga ketika harus pelan-pelan merelakan ya, tidak terlalu hanyut pada memori, pada kenangan ini dan lain sebagainya kadang-kadang itu. Ya berjalan saja gitu ya. Nah, ketika kita berani dan mengalami kesadaran ini, maka yang bagian terakhir silakan lanjut gitu ya. Itu saya hanya ingin punya ungkapan syukur di dalam hidup gitu ya. Pada diri kita sendiri dan setiap hal baik sederhana yang telah kita lakukan. Yang bisa saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari hanyalah hal-hal yang sederhana. Tetapi saya menghayatinya dengan sesuatu yang agung,
yang imani, yang rohani. Karena apa? Dalam sesuatu yang sederhana, disitulah ya saya punya quotes itu, lakukanlah hal sehari-hari dengan kegembiraan dan cinta yang besar. Kalau hal-hal sederhana tadi kita isi dengan kegembiraan dan cinta yang besar, efeknya juga akan luar biasa untuk diri kita, untuk kehidupan di sekitar kita. Maka apapun yang kita jalani tadi, ya harus penuh syukur. Dan di situ saya mengatakannya di quote, pada diri kita sendiri dan setiap hal baik sederhana yang telah kita lakukan, nggak usah mahal-mahal, katakan terima kasih dan syukuri. Maka menjadi sesuatu yang ringan, yang riang, tidak beban begitu. Nah, teman-teman, dengan ilustrasi-ilustrasi atau kiasan atau sharing ini tadi bukan berarti bahwa kok hidup kayaknya enak banget. Ya mungkin itu satu perspektif gitu ya. Bahwa ketika menyatakan hidup yang mesti ringan dan riang bukan berarti nggak ada getir, nggak ada pahit, tetap ada. Tetap ada berjuang, tetap ada korban, tetap ada jadi lelah, tetap ada tangis, tetap ada itu, tetap ada. Hanya kita punya cara pandang baru dalam memaknai. Yang penting itu yang membuat kita bertahan. Nah, demikian itu teman-teman ya yang bisa saya sharingkan, dan ini semua ya ada backgroundnya. Mengapa? Itu sebenarnya yang tadi saya sharingkan adalah beberapa bagian dari calon buku ya, karena sedang proses itu ya yang saya tulis ya, judulnya Jalani Aja. Nah, di balik itu adalah gitu ya. Itu tadi ilustrasi-ilustrasi buku ini isinya cuma keyakinan-keyakinan diri saya ketika berjalan ya sekian tahun, umur 46 tahun begitu ya. Saya menemukan simpul-simpul pengalaman itu, dan itu yang meneguhkan gitu ya sampai sekarang gitu. Maka dibuat ya quotes-quotes lalu ditemani dengan ilustrasi yang meneguhkan begitu, dan di balik kesadaran itu adalah filosofi siput. Maka di situ ada gambar siput ya, siput yang lambat gitu ya. Mengapa saya suka? Ceritanya adalah gitu ya, saat duduk pagi gitu ya, saat nyapa tanaman-tanaman, satu kali saya menemukan siput kecil di daun anggrek, dendrobium ya, tinggi anggrek itu ya, ada di kayu kering gitu, 2 meteran tinggi. Nah, di sana saya menemukan siput kecil. Siput kecil itu sedang makan daun anggrek. Saya itu heran. Lah, siput kecil jalannya lambat, kok tahu kalau di atas sana itu ada makanan. Lalu saya teringat pada buku yang pernah saya baca ketika saya masa kecil dulu ya. Ada cerita tentang siput itu gini. Suatu hari siput itu sedang manjat pohon mangga. Ya, siput kan lambat, ya kecil. Ketika sedang manjat pohon mangga itu ada seekor burung gelatik, dia ketawa. Gitu ya. Kenapa? Siput yang lambat manjat pohon mangga mau metik mangga. Lalu dan mangganya belum matang. Lalu dia kasihan. Maka saya bilangin deh si siput ini, Put, kasihan deh lo. Lebih baik udahlah turun, nggak usah kamu lanjutkan. Karena mangganya masih kecil-kecil, belum matang. Sia-sia nanti kalau kamu sampai sana, kamu tidak bisa makan. Siput tetap berjalan memanjat tadi. Dengan tenang memandang si burung gelatik tadi bilang, ya sampai sana nanti pasti mangganya pas matang. Jalan terus. Siput fokus berjalan. Biarpun lambat dia menyadari. Tapi dia punya target. Punya visi. Dia enjoy. Dinamis, konsisten, tenang,
Kalau nggak percaya, lihat deh, cari siput nanti di kebunnya. Itu. Dan inilah yang membungkus narasi-narasi tadi yang sudah saya bagikan pada Anda, gitu ya, bahwa siput ya seperti itu, ya, punya filosofi seperti itu, jalan, dia punya target yang terukur jelas, dan nanti di sana pasti ada rezeki, ada makanan, jalan, nikmati aja, makanya jalani aja. Begitu teman-teman ya, sorry kalau kelamaan. Makasih.